Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amma ba'du, segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Allah memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Keimanan kita terus semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah semakin kokoh. Di antara kita semua yang punya cita-cita, Allah mudahkan cita-citanya. Yang masih punya problem, Allah beri jalan keluar. Anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita, jemaah kita, saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat-sehat, Allah jauhkan dari segala penyakit, Allah jauhkan dari segala musibah, baik musibah dunia, musibah agama, lebih-lebih nanti musibah di yaumul qiyamah. Dan kita senantiasa diberi istiqomah sampai nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita membahas keutamaan daripada amalan-amalan sunnah, di mana judul kita pada malam hari ini menghidupkan amalan-amalan sunnah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu maksudnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surah Al-Imran ayat 31. Kata Allah, barang siapa cinta kepada Allah, maka wajib mengikuti Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada jalan lain,
tidak ada jalan lain kalau ingin dicintai oleh Allah, maka satu-satunya jalan adalah mengikuti Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukan hanya perkara wajib, tapi juga termasuk sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita mampu mengikuti Rasulullah, maka kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka pasti Allah cinta kepada kita dan pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang hanya cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi, ini belum sempurna Islamnya, belum sempurna imannya. Makanya sering tuh di dalam Al-Quran, ya, qul atiullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Dan tidak ada toleransi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau taat kepada pemerintah masih ada toleransi. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulul amri. Tapi ketika Allah menyebutkan taat kepada ulul amri, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa. Tapi kalau urusan kepada Allah dan kepada Nabi bertentangan dengan ulul amri, maka kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan amalan-amalan sunnah itu bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti Allah cinta kepada kita. Dan banyaknya orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah itu bukan karena amalan wajib. Kalau amalan wajib udah jelas, ya. Kalau amalan wajib sudah jelas perintah Allah. Tapi kalau kita pengen menjadi orang yang betul-betul diperhatikan kepada Allah, maka hidupkan sunnah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata para ulama, alamatul mahabbati thalathah. Tanda cinta itu ada berapa, ibu-ibu? Ada 3. Tanda cinta itu ada 3. Yang pertama, ayyahtawa kalama habibihi ala kalami ghairi. Orang kalau senang, kalau cinta, maka dia akan senantiasa memilih perkataan kekasihnya dibandingkan perkataan orang lain. Kalau benar kita cinta kepada Nabi, pasti lebih memilih perkataan Nabi dibandingkan perkataan orang lain. Nabi menganjurkan ketika tidur, bagian kanan kita di mana? Di bawah, tidur miring. Kata dokter sebaliknya. Tinggal kita pilih mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti dokter. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, pasti mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling senang warna putih sama warna hijau. Kalau kita memang mengikuti Nabi, ya, kalau bisa senang warna putih sama warna hijau. Nabi itu imamahnya, pecinya kadang warna hitam. Makanya di Indonesia banyakkan pecinya warna apa? Warna hitam. Memang di dalam riwayat hadis Nabi itu memiliki imamah yang warnanya apa? Kok Ustaz pakainya putih? Karena yang putih salah satu juga warna yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan hampir seluruh
Indonesia kalau ada orang yang meninggal dunia dikafani dengan kafan warna apa? Warna ada di sini yang mau dikafani warna-warni atau warna hitam atau pakai kaos partai, ada yang mau? Karena memang di antara warna yang paling dicintai Nabi putih, kemudian hijau. Kalau peci ya Nabi kadang pakai putih, mamanya ataupun hitam. Warna yang lain boleh masalah. Tapi kadang ada orang saking cintanya sama Nabi, apapun pengen sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang memang disyariatkan, ada juga yang memang sebuah adat. Ada yang memang disyariatkan, ada juga yang memang sebuah adat. Ada yang mengatakan Nabi rambutnya panjang itu bukan sunnah. Tapi memang kalau di sana itu panas, biar adem itu rambutnya agak apa? Agak panjangan. Jadi kalau wudu dibasahin semua, kepalanya ada. Jadi ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi ulama juga banyak yang mengatakan itu sunnah. Poligami itu juga bukan sunnah, tapi boleh. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan boleh. Hanya sekedar boleh saja. Kemudian gamis ada yang mengatakan sunnah. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu pakaian orang Arab aja. Kebetulan Nabi memang diutusnya di Arab. Seandainya Nabi diutusnya di Indonesia pakai batik, maka ulama juga yang mengatakan pakai batik sunnah. Karena Nabi itu memakai pakaian sesuai dengan pakaian kaumnya. Karena kalau dari titik gamisnya misalkan dianggap sunnah ya, memang pada saat itu Abu Jahal pun pakai apa? Tapi kita hormat ulama yang mengatakan pakai gamis itu sunnah. Yang mengatakan hanya sekedar pakaian Nabi ya tidak masalah. Jadi orang kalau cinta kepada Nabi pasti lebih milih omongan Nabi dibandingkan omongan orang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah tahu memilih orang yang cinta tersebut mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Lebih senang duduk-duduk sama orang yang dia cintai dibandingkan sama orang yang tidak dia cintai. Bu, lebih senang duduk sama kesayangan apa sama yang lain? Kita nih lebih senang duduk sama orang yang kita cintai dibandingkan sama orang yang kita benci. Kalau lagi kumpul-kumpul ada orang yang kita tidak sukai, wah aduh, mimik mukanya langsung berubah. Kadang kayak gitu ya. Tapi tanda cinta itu lebih senang duduk bareng kekasih dibandingkan bareng orang. Kira-kira duduknya kita di sini itu duduk yang diridhoi oleh Nabi atau tidak? Duduk yang diharapkan oleh Nabi atau tidak? Ini duduk kumpulan yang memang diwariskan oleh Nabi. Ketika dulu sahabat menyindir sahabat lain, itu Nabi Muhammad SAW bagi-bagi warisan. Sahabat Nabi ke pasar, kemudian bilang sama orang pasar, Nabi lagi bagi-bagi warisan. Akhirnya itu tokonya ditutup, pada datang ke rumah Nabi. Ternyata sampai rumah Nabi nggak ada yang dibagi. Sahabat langsung, gimana ini? Katanya ada yang bagi-bagi warisan. Kata sahabat Nabi mengatakan, Nabi mewarisi ilmu. Makanya al-ulama warathatul. Nabi la yurisu dinar wala dirham. Nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham,
ilmu. Jadi kita ini lagi rebutan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadiri majelis ilmu. Bahkan di antara bisikan setan, udah nggak perlu nuntut ilmu, yang penting sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu tanpa ilmu percuma. Mentok-mentok hanya menggugurkan kewajiban karena nggak pakai ilmu. Sholat subuh 3 rakaat. Kenapa alasannya? 2 rakaat kurang saya Ustaz. Karena nggak pakai ilmu bahaya. Jadi kembali lagi, di antara tanda cinta, milih duduk bareng kekasih dibandingkan yang lain. Yang ketiga, kata para ulama, ayyakhtar ridho habibihi ala ridho ghairi. Lebih memilih ridho kekasihnya dibandingkan ridho orang lain. Kira-kira kayak gini Nabi ridho gak sama kita? Insya Allah ridho. Tapi kalau kita lalai, kita malas ibadah, kita malas menuntut ilmu, kita malas datang ke masjid, ya, mungkin setan ridho, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho. Maka mari bapak-bapak ibu kita hidupkan amalan-amalan sunnah. Sebab kalau orang sudah meremehkan amalan sunnah, tidak lama lagi akan meremehkan amalan wajib. Kalau orang sering meremehkan amalan sunnah, maka tidak lama lagi akan meremehkan apa? Amalan wajib. Contoh, berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Saya mah nggak perlu jamaah lah, sholat di rumah aja. Akhirnya dia sholat di rumah. Nanti lama-lama azan jam 12, nanti sholatnya jam 1 aja, jam 2. Wah, terus pasti akan apa? Akan hancur amalan-amalan dia. Gara-gara awalnya meremehkan amalan-amalan sunnah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan sunnah itu begitu luas. Ada yang amalan sunnah itu didasari oleh perintah Nabi. Ilbasu min thiyabikumul bayat. Ini perintah. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Berarti bentuknya perintah dari Nabi. Ada juga sahabat melihat Nabi. Sahabat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga nanti bisa menjadi sunnah. Kemudian ada juga ikrar atau takrirun Nabi. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi tidak melarang. Itu bisa jadi sunnah. Contohnya qobliyatul maghrib. Sholat sunnah qobliyah, Nabi nggak pernah melakukan qobliyah maghrib. Tapi ada sahabat Nabi yang melakukan, Nabi diam, maka menjadi apa? Sunnah. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu Nabi nggak pernah apa? Melakukan sepanjang hidupnya. Tapi sholat sunnah wudu jadi sunnah nggak? Sunnah. Yang melakukan siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Itu namanya apa? Takrirun Nabi. Diamnya Nabi. Karena kalau itu salah, Nabi nggak mungkin diam, gitu. Paham nggak? Kalau itu hal yang nggak benar, pasti Nabi ngomong, jangan lakukan. Ternyata Nabi diam, maka itu menjadi apa? Sunnah takriri. Namanya apa? Sunnah takriri. Sama. Halal haram juga ada yang halal sifatnya takriri. Dulu ada namanya sahabat Khalid bin Walid, paling seneng makan kadal gurun. Makan apa bu? Kadal gurun. Kadal gurun. Kadal gurun itu halal, tapi Nabi nggak pernah makan. Tapi ketika Nabi melihat Khalid bin Walid makan kadal gurun atau biawak timur tengah, itu Nabi diam. Berarti tandanya kadal gurun itu apa? Halal boleh. Bahkan kalau di timur tengah harganya lebih mahal dibandingkan daging onta. Harganya lebih mahal. Tapi kita mau nyobainnya gimana ya? Tapi katanya enak.
Jadi sunnah ada yang langsung perkataan Nabi, ada yang sahabat Nabi melihat berarti perbuatan Nabi, ada juga yang diamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak poligami, mohon maaf, Nabi nggak pernah mencontohkan dibatasi sampai 4 misalnya. Nggak ada contohnya orang Nabi lebih dari kita. Tapi bahasa Al-Quran berapa? Mentok sampai 4. Ini ada orang di Jawa kalau nggak salah paham. Faqihu ma tawalakum minan nisa masna. Nikahilah perempuan 2. Wasulata ditambah 3. Berapa? 5. Waruba ditambah 4. 9. Akhirnya dia punya istri 9. Dalilnya mana? Al-Quran tuh. Nikahilah 2, 3 dan juga 4. Jadinya berapa? Jadinya 9. Itu bahayanya kalau cuma terjemah doang. Ya kalau misalkan kita nggak belajar ulumul Quran tertipu. Memang di dalam Al-Quran gitu. Masna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Jadinya 9. Jadi ada tuh berdasarkan Al-Quran punya istri 9. Sesat atau sesat? Sesat, menyesatkan. 2 aja gak berani, apalagi sampai 9. Itu juga termasuk sunnah dari ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, nanti sunnah juga ada yang diperselisihkan, ada yang ittifaq ulama. Contoh jamaah satu madhab mengatakan sunnah muakkadah, tapi madhab Hanafi mengatakan wajib. Karena sepanjang hidup Nabi nggak pernah sholat kecuali apa? Berjamaah. Tapi dijawab oleh Imam Syafi'i. Nabi pernah mengatakan sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Berarti sholat sendiri masih boleh nggak? Boleh. Maka kata Imam Syafi'i nggak sampai derajat wajib, tapi sampai derajatnya sunnah mu'akkad. Karena Nabi masih mengesahkan orang yang sholatnya sendiri, hanya saja utamanya jauh dibandingkan orang yang sholat berjamaah. Jadi ada memang yang sunnah, ittifaq ulama itu mengatakan sunnah. Contoh sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ittifaq ulama. Kalau itu adalah sunnah, nggak ada yang mewajibkan. Qobliyah, Ba'diyah itu juga sunnah. Itu namanya sepakat ulama memahami kalau itu sunnah. Tapi ada juga yang memahami itu bukan sunnah. Bahkan ada yang ketidaksepakatannya ulama itu sangat ekstrim, sangat bertolak belakang. Satu madhab misalkan mengatakan kunut itu bid'ah. Satu madhab lagi mengatakan kunut itu hanya tidak disyariatkan. Tapi dijawab oleh Imam Syafi'i, kalau kunut subuh itu sunnah. Yang mengatakan tidak disyariatkan karena pada waktu itu Nabi kunutnya kunut nazilah selama beberapa hari. Kemudian Nabi berhenti. Itu satu riwayat, sehingga tidak ada lagi kunut. Tapi di dalam riwayat lain mengecualikan sholat subuh. Maka Nabi kunut pada sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai Nabi meninggalkan dunia. Sehingga ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya ekstrim. Berbeda pendapatnya apa? Kalau tadi kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau ini sunnah sampai kemudian tidak disyariatkan, kemudian ada yang mengatakan apa dia? Dan yang mengatakan sunnah itu ulama salaf, madhab Maliki dan juga madhab Syafi'i.
yang tidak mengatakan sunnah syariat, tidak disyariatkan tapi tidak sampai menjadi bid'ah, itu madhab yang lain, Imam Hanafi dan juga Imam Hambali. Kemudian ada yang ekstrim, ulama mutaakhirin, seperti di Timur Tengah ada sebagian ulama yang mengatakan kunut itu bid'ah. Tapi itu pendapat dari ulama mutaakhirin. Tapi tetap dia memahaminya dari hadis Nabi SAW. Terus gimana Ustaz kalau ada sunnah-sunnah yang seperti ini? Kalau imamnya kunut nggak perlu memaksakan diri untuk kunut. Tapi kalau imamnya tidak kunut nggak perlu memaksakan diri kunut. Tapi kalau imamnya kunut, maka dianjurkan ikut mengaminkan kunutnya di imam. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dipermasalahkan yang nggak sholat subuh, yang dipermasalahkan yang nggak sholat subuh, yang nggak sholat subuh tuh kan. Jadi semua punya landasan, Terus kata Madhab Syafi'i, seandainya Nabi kunut sekali sampai hari kiamat, tetap kunut itu menjadi sunnah. Contoh, Nabi sholat duha seandainya sholatnya sekali, itu maka sampai hari kiamat tetap menjadi sunnah. Seperti kunut nazilah, Nabi kunut nazilah ya cuma beberapa hari aja, 40 hari, ada yang mengatakan sebulan. Tapi sampai sekarang kalau misalkan ada sesuatu yang genting, tetap disunahkan kunut nazilah, tetap disunahkan kunut nazilah. Ini biar paham ya bapak-bapak, ibu-ibu, biar paham. Kita ini memahami agama, apalagi hanya permasalahan furu. Itu saya analogikan, ibu mau ke Jakarta lewat Cibubur, bapak mau ke Jakarta lewat Bekasi. Yang benar yang mana? Boleh gak bapak mengatakan, wah ibu sesat itu lewat sana? Kata ibu, enggak, lewat sana yang pasti nyasar gitu. Sama. Kalau masalah furu kita harus berpandangan seperti itu. Kalau masalah furu kita harus berpandangan seperti tujuannya sama, mungkin kita mengambil ilmu yang berbeda. Yang tidak boleh yang saling menyalahkan. Dan ada juga para hadirin, orang salah paham. Mungkin nggak tahu ilmunya, atau wallahu a'lam bishawab. Kayak seperti ini. Kalau ada orang setelah sholat kemudian mengusap wajahnya dengan tangan kanan, itu ada yang keras mengatakan itu bid'ah. Padahal banyak ulama yang mencantumkan hadis tersebut, sehingga saya itu bikin artikel-artikel sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah, sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah. Kalau bahasanya tidak disyariatkan nggak masalah, tapi kalau bahasanya bid'ah itu jadi sebuah dosa atau sebuah kesalahan. Makanya saya bikin banyak artikel itu, tulisan sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah. Di antaranya tadi mengusap wajah setelah sholat. Nah ini dalilnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar di bab zikir, beliau mengutip hadis dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Nabi dulu punya pembantu yang namanya siapa? Anas bin Malik. Biasanya pembantu lebih tahu majikannya daripada orang lah. Riwayatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW apabila selesai sholat mengusap wajahnya dengan tangan kanan.
kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al-ham wal hazan. Allahumma adhib anni ham wal hazan. Memang mungkin kurangnya kita nggak baca doanya, ngusapnya iya, tapi nggak baca apa? Ngusap, baca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim, Allahumma adhib anni al-ham wal hazan. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha. Ya Allah, hilangkan dari diriku kesumpekan dan kesedih, karena memang di antara fungsi sholat itu menghilangkan sumpek dan sedih, menghilangkan kegalauan. Bahkan ini dikutip oleh Imam An-Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, yang mensarahi kitab Shahihul Muslim, namanya Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Punya kitab yang paling kecil namanya Arba'in An-Nawawi. Maka kalau misalkan ada orang habis sholat kemudian mengusap wajahnya, mungkin mengikuti hadis ini. Kemudian ada juga orang yang salah paham. Setelah berdoa itu katanya nggak boleh mengusap tangan ke wajah. Padahal para hadirin, banyak sekali hadis yang menganjurkan. Kalau misalkan ada orang mengatakan tidak disyariatkan, nggak masalah. Tapi kalau sudah mengatakan bid'ah, maka dijawab dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi lewat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ini namanya hadis bukan perkataan Nabi. Sahabat Nabi melihat Rasulullah. Sahabat Nabi melihat apa? Rasulullah. Yang melihat di sini sahabat Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a, kemudian lam yahittuhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi itu kalau berdoa mengangkat kedua tangannya dan juga tidak menurunkan sampai mengusapkan kedua tangan telapak tangannya ke wajah. Kemudian maka ada orang yang berdoa setelah doa mengusapkan ke wajah, berarti mengikuti hadis ini. Bahkan kalau di hadis ketika bapak ibu mau tidur itu lebih jelas lagi. Kata Nabi kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq amaan, baca ayat kursi. Terus dia apa? Ditiupkan ke tangan, terus diusap. Bahkan bukan ke wajah doang, sampai ke badan. Itu dalilnya lebih jelas lagi. Itu sunnah-sunnah yang sebagian orang menganggapnya itu bid'ah. Padahal hadisnya jelas dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi ada sunnah yang dianggap tidak sunnah. Di antaranya berzikir dengan keras setelah sholat, berzikir dengan suara keras setelah sholat. Ada yang mengatakan itu bid'ah atau tidak sunnah. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini sama. Ini jadi sahabat Abdullah bin Abbas hidup pada zaman Nabi, kemudian memperhatikan ibadah sholat Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan anna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubat kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas, mengangkat suara ini biar bapak-bapak kalau saya baca zikir kenceng jangan kemudian pelan, nggak apa-apa itu kenceng aja.
Iya, pasti. Iya, tenang, ada dalilnya. Bahwasanya mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat itu ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ketika baca Subhanallah saya kencengin. Malah kalau dipelanin bertentangan dengan hadis. Karena di hadis yang lain yang menguatkan ini, Imam Abdullah bin Abbas lebih jelas lagi. Beliau mengetahui ketika selesai sholat Nabi, zikirnya itu ketika mendengar suara takbir, kan subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah. Jangan ketika astagfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kenceng, kemudian subhanallahnya pelan. Nggak apa-apa, dikencengin aja. Ini hadisnya riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari sendiri mengomentari hadis ini. Dianjurkan berzikir setelah sholat dikeraskan jika jamaah belum semuanya hafal. Tujuannya apa? Supaya belajar. Supaya apa? Jadi kalau Imam Bukhari itu kalau nggak salah dua pendapat. Kalau dia belum bisa, ya baca zikirnya imamnya mimpin. Kalau udah pintar, udah alim, mau baca zikirnya pelan-pelan juga boleh. Jadi maksudnya biar kita ini ahlu sunnah wal jamaah pede. Kita punya hadis, kita punya dalil yang memang sumbernya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang riwayat Imam At-Tirmidzi, ada yang riwayat Imam Bukhari, ada juga yang riwayat Imam Muslim dan juga riwayat lah. Termasuk doa setelah sholat. Ada yang mengatakan doa setelah sholat itu tidak disyariatkan. Padahal ada hadis yang sahih mengatakan Nabi kalau setelah sholat subuh pasti doa. Ada doa-doa yang Nabi panjatkan setelah sholat apa? Allahumma inna nas'aluka imanan daimah, kemudian warizqan halal wa amalan mutaqabbal. Ada di dalam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi', kemudian apa? Warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu kan doa. Nabi kalau setelah sholat subuh baca doa itu. Ini juga membantah orang yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Karena Nabi sendiri malah melakukan doa setelah sholat. Bahkan kalau di Al-Quran Bapak pernah baca ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Setelah melakukan kebaikan ibadah apapun kalau bisa doa. Doanya tadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina ya maulana innaka antat, ya Allah terimalah ibadah kami. Terimalah amalan kami. Kalau yang tadi habis sholat subuh memang ada doa khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi ditanya ayu du'ain asma, doa yang paling didengar itu apa? Kemudian Nabi mengatakan jawful lail, di pertengahan malam. Kemudian wa fi duburi al-maktubah, setelah apa? Walaupun di dalam hadis ini dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bukan setelah sholat, sebelum salam. Sebelum apa? Kata mereka kata-kata dubur itu maksudnya sebelum salam. Itu ulama yang pertama. Tapi nanti dibantah oleh ulama yang kedua. Ulama yang kedua mengatakan bukan sebelum salam, tapi setelah salam. Karena kata-kata dubur itu nggak mesti sebelum saat. Contohnya, kalau Nabi mengatakan ada kata